Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah mengikuti acara. Terima kasih karena sudah bergabung dengan kami di acara kami pada siang ini. Dan ini adalah bagian daripada yang paling penting dalam perubahan lifestyle. Biasanya sesuatu yang sulit untuk kita lakukan adalah bagaimana, apalagi pada saat ini yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah pola makan berbasis nabati yang utuh. Jadi ini tidak bisa kita samakan dengan vegan, ya, karena ini lebih daripada vegan, dari seorang vegan. Tetapi memang ini benar-benar hampir mirip dengan pola makan vegan tersebut. Nah, dalam perencanaan makan bagi diabetes, atau biasanya penderita diabetes ini kami sebut diabetisi, dengan pasien-pasien yang mengalami obesitas dan terkena COVID-19, ternyata perencanaan makan itu kurang lebih sama. Tidak ada bedanya ya di dalam perencanaan pemberian makannya. Mengingat perencanaan makanan untuk seorang diabetisi itu sangat dihubungkan dengan bagaimana kita menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan oleh setiap pasien. Kemudian bagaimana caranya setiap orang untuk memilih makanan yang harus dikonsumsikannya. Dan pada siang ini yang akan kita bahas selain kebutuhan kalorinya adalah bahan makanan yang akan dipilih, kemudian kebutuhan vitamin dan mineral. Mengapa ini penting? Karena ini banyak kali kita lupakan. Biasanya kita sangat mengandalkan makanan-makanan yang mengandung zat gizi yang makro, karbohidrat, protein, dan lemak. Tetapi zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral, biasanya kita konsumsikan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Padahal untuk mengatasi problema kita, yaitu masalah diabetes, masalah obesitas, dan COVID-19, hal ini haruslah seimbang antara protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kemudian salah satu yang kita akan bahas pada siang ini adalah bagaimana mengatur makanan kita dan bagaimana kita melihat penggunaan daftar bahan penukar. Ya, daftar bahan penukar ini adalah makanan-makanan yang dikelompokkan berdasarkan komposisi zat gizi yang sama, yang setara, terutama zat gizi makronya. Oke, mari kita lihat ini contoh jenis diet untuk yang diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami diabetes. Biasanya pasien-pasien diabetes kami akan menghitung kebutuhan kalorinya berdasarkan tinggi badannya, berat badannya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian faktor stresnya atau kegiatannya atau juga aktivitasnya. Nah, tetapi biasanya kebutuhan setiap orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Dikelompokkan secara umum seperti ini. Diet bagi penderita yang gemuk itu bisa kita berikan di kisaran 1.100 kalori sampai 1.500 kalori. Bagi pasien yang normal itu biasanya di kisaran 1.700 kalori sampai 2.100 kalori. Dan bagi pasien yang gemuk atau bagi pasien yang kurus, bagi pasien yang kurus kita berikan antara 2.300 kalori sampai 2.500 kalori. Itu kira-kira. Jadi tidak ada diet yang sama untuk setiap pasien. Ya. Oke, mari kita lihat tentang kebutuhan vitamin dan mineralnya. Kebutuhan vitamin dan mineral bagi seorang penderita diabetes, juga seorang penderita yang mengalami obesitas, dan juga mengalami COVID-19 tidak jauh berbeda. Dan hal ini penting oleh karena jika kekurangan vitamin ini juga, ini akan menunjukkan kita juga kekurangan serat makanan. Mengapa bisa demikian? Apa korelasinya? Karena vitamin dan mineral ini banyak terdapat di sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, sehingga kalau kita kekurangan sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, maka kita juga akan mengalami kekurangan serat. Baik, ini contoh vitamin E. Vitamin E ini sangat berperan di dalam komplikasi diabetes, salah satunya jantung. Sumbernya paling banyak di sayuran hijau, di kacang-kacangan, di biji-bijian, di paprika, di buah kiwi.
Kemudian kita juga membutuhkan vitamin D3. Ini mengendalikan gula darah kita dengan cara meningkatkan produksi insulin. Sumbernya bisa kita dapatkan di kacang-kacangan. Kemudian vitamin B7 ini untuk mengatur pengelolaan kadar gula darah kita dan juga memperkuat kerja insulin di tubuh kita. Nah, ini banyak terdapat di umbi-umbian dan kacang-kacangan. Kemudian ada vitamin B12. Vitamin B12 ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan saraf dan otak kita yang mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan di dalam pemilihan pola hidup yang sehat ini. Dan sumber vitamin B12 di dalam makanan berbasis nabati ini terdapat pada tempe. Kemudian vitamin C. Vitamin C kita tahu merupakan antioksidan yang luar biasa dan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kadar gula darah dan juga kadar lemak darah. Dan ini ada hubungannya dengan obesitas tentunya. Dan memperbaiki sistem imun kita juga. Ini korelasinya dengan penderita COVID-19 atau pencegahan kita untuk jangan sampai kita kena COVID-19. Nah, ini terdapat di dalam banyak sayuran, jambu biji, buah-buahan, ya, pepaya, nenas, jeruk, dan lain-lain. Oke, mari kita lihat beberapa mineral yang memang harus masuk ke tubuh kita. Salah satu yang berperan adalah zinc yang dibutuhkan untuk mengatur pengeluaran, ya, tingginya kadar gula di dalam tubuh kita melalui urin. Untuk itu kita harus mengkonsumsi kacang-kacangan. Nanti kita lihat berapa sih kacang-kacangan yang dibutuhkan oleh penderita diabetes. Walaupun dari tadi saya mengulang-ulang bahwa makanan ini baik, semuanya harus ditakar di dalam takaran tertentu. Kemudian magnesium. Magnesium ini sangat penting dalam pemecahan karbohidrat, ya. Dan paling banyak terdapat di dalam beras merah. Sehingga kami memang menyarankan pasien-pasien di dalam program ini untuk mengkonsumsi beras merah. Kenapa juga harus demikian? Kenapa bukan beras putih? Karena ini kita mau mengkonsumsi makanan berbasis tumbuhan yang utuh. Kalau beras putih itu sudah diputihkan. Yang aslinya kan beras itu tidak putih. Warnanya itu bisa merah, bisa coklat, bisa juga hitam. Itulah yang kita sarankan. Atau juga umbi-umbian, kacang-kacangan. Baik, kemudian kromium. Ini sangat dibutuhkan untuk menurunkan kadar lemak tubuh. Jadi sangat juga dibutuhkan untuk obesitas, ya. Dan juga mengatur peran dalam pemecahan karbohidrat dan lemak di dalam tubuh, ya. Metabolisme itu pemecahan zat menjadi yang lebih kecil yang akan dibutuhkan diserap oleh tubuh. Dan banyak terdapat di biji-bijian, kacang-kacangan, beras merah, ya, kentang, jagung, dan jamur. Oke, mari kita lihat contoh pasien yang normal, ya, pasien yang normal yang membutuhkan diet sekitar 1.700 kalori, dan yang kami berikan ini adalah benar-benar berbasis tumbuhan yang utuh dan tanpa gula, tanpa susu, tanpa telur, tanpa minyak. Tapi kok saya tulis minyak, ya? Maksudnya apa, ya? Ini untuk saya mengajari Bapak Ibu melihat daftar bahan penukar nantinya. Bahwa ternyata porsi minyak ini bisa ditukar dengan bahan pangan yang lain yang setara dengan minyak. Oke, ini contohnya, nanti bisa kita mendapatkan slide ini. Nasi itu sekitar 1 porsi, tempe itu sekitar 1 porsi, sayur A itu sekehendak. Oh, kenapa ada sayur A? Ternyata di dalam pengelompokan sayuran, sayur itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada sayur A ini sayur yang nilai kalorinya sangat rendah, sehingga boleh kita bebas mengkonsumsikannya. Kemudian sayur B itu konsumsinya kita takar karena mengandung 25 kalori, dan sayuran C yang mengandung sekitar 50 kalori. Oke. Kemudian minyak 1 porsi. Lalu siang kita akan mendapatkan nasi sekitar 2 porsi, tahunya 1 porsi, sayur A sekendak, sayur B-nya 1 porsi, buah-buahannya 1 porsi, minyaknya 2 porsi. Kemudian kita bisa mendapatkan snack, buah 1 porsi di jam 10, kemudian pukul 16 1 porsi. Nah, biasanya bagi penderita obesitas, kami menyarankan untuk tidak makan di antara jam makan. Tidak ada snack di antara jam makan. Itu berbeda dengan pasien-pasien diabetes yang menggunakan insulin.
biasanya atau obat-obatan lain yang membutuhkan snack di antara jam makan. Dan snack yang kami sarankan adalah snack yang sehat, yaitu buah-buahan. Sehingga baik pasien obesitas maupun diabetes ini bisa mengkonsumsinya. Baik, kemudian untuk makan malamnya, nasi 2 porsi, kacang hijau 1 porsi, tempenya 1 porsi, sayuran A-nya sekendak, sayuran B-nya 1 porsi, buah-buahannya 1 porsi, minyaknya 1 porsi. Oke, ini kira-kira contoh bahan makanan yang dibutuhkan. Contohnya, ya, bahan makanannya nasi, kacang hijau, sayuran A sekehendak, ya, dan itu contoh menunya yang ada di sampingnya. Oke, kemudian kita lihat untuk siangnya juga demikian, kira-kira ukuran rumah tangganya seperti ini, dan nanti saya akan bantu kita untuk melihat di daftar bahan penukar. Oke, kemudian kita lihat di makan malamnya, ya, kurang lebih sama antara penukarnya, ukuran rumah tangganya, dan ini kira-kira contoh menu yang akan kita konsumsikan. Baik, ini menu 1 harian yang disarankan untuk kita dengan diet yang tadi. Nah, sekarang saya ingin membawa pikiran kita untuk melihat penukar, daftar bahan penukar. Kelompok kalorinya sama, 175 kalori. Proteinnya 4 gram, karbohidratnya 40 gram. Nasinya yang kita butuhkan, baik itu nasi merah, baik nasi coklat, baik nasi hitam, itu takarannya sama, yaitu 100 gram. Kalau begitu, apa sih yang membedakan nasi merah ini dengan nasi putih dan nasi coklat dan nasi hitam? Yang membedakannya adalah kandungan serat dan kandungan vitamin dan mineral dari bahan makanan ini. Jadi nasi merah 100 gram setara dengan nasi putih 100 gram, setara juga dengan kentang 200 gram, seperti 210 gram, seperti gambar ini. Dan jika kita membuat kentang puree, itu boleh 210 gram seperti gambar ini. Oke, itu bisa ditukar, penukar yang sama. Atau kita mau mengkonsumsikan roti. Saya sarankan untuk kita dalam mengikuti program lifestyle, memang kami tidak menyarankan untuk mengkonsumsi tepung-tepungan. Benar-benar kami menyarankan makanan berbasis nabati yang utuh, ya, tidak ada tepung, jadi tidak roti kami sarankan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang masih mau mengkonsumsi roti, kami sarankan mengkonsumsi roti gandum, walaupun yang di luar, banyak dijual di luar sana itu, mungkin tidak terbuat dari tepung gandum utuh, ya. Tetapi biasanya itu menggunakan kulit gandum yang dihaluskan. Ya, di Rumah Sakit Advent ini kami menjual sudah dari tahun 90-an roti gandum yang dibuat dari bijian gandum utuh yang kami sendiri menghancurkannya, menggilingnya untuk menjadi tepung. Jadi berbeda memang teksturnya beda. Oke, tapi kalau kita mau konsumsi itu sekitar 70 gram. Kemudian bagi yang menyukai mie, itu boleh menggunakan 200 gram. Saran saya untuk mengikuti lifestyle program atau program pola hidup sehat, kita tidak mengkonsumsi makanan ini. Kenapa? Karena sekali lagi, ini terbuat dari tepung-tepungan. Oke, singkong, kita boleh konsumsi 120 gram, sekitar 1 potong, ya. Atau talas, atau jagung, kira-kira 1 piring, ya, jagung pipilan, dari 1 buah jagung yang cukup besar. Ini penukar nasi, artinya kalau tadi saya katakan di 1.700 kalori kita makan pagi nasi itu 100 gram atau 1 porsi, artinya ini semua bisa ditukar dengan takaran ini, 1 porsi. Baik, ini takaran tempe. Takaran tempe dan tahu dan juga kacang-kacangan yang lain, mari kita lihat. Nilai energinya 75 gram, proteinnya sekitar 5 gram, lemaknya 3 gram, karbohidratnya 7 gram. Tempe ini 2 potong sedang, sekitar 50 gram. Bisa tampak di layar Bapak Ibu, ini kalau dalam keadaan mentah. Atau tahu 1 yang besar, sekitar 110 gram. Kalau kita membeli tahu yang kecil, itu bisa sampai 2 biji. Ini porsi sekali makan, bukan sehari makan. Artinya kita akan mengikuti pola ini sesuai dengan jumlah yang disarankan oleh ahli gizi, maupun dokter spesialis gizi klinik. Oke.
Kemudian ini takaran kacang-kacangan. Kacang hijau bisa sekitar 2 sendok makan atau tampak seperti ini. Ya. Kemudian kacang kedelai sekitar 2,5 sendok makan. Kacang merah sekitar 2 sendok makan, tampaknya seperti gambar ini. Baik, kemudian kacang tanah sekitar 2 sendok makan, bisa kita lihat. Lalu kita juga bisa mengkonsumsi kacang mete sekitar 1,5 sendok makan. Nah, ini sayuran. Sayuran ini termasuk golongan sayuran B yang harus kita takar karena kalorinya ada sekitar 25 gram. Kalau begitu, apa dalam golongan sayuran A yang tidak kita takar tadi? Sayuran A itu adalah tomat, tidak perlu kita takar. Kemudian ketimun kita tidak perlu takar. Kemudian oyong kita tidak perlu takar. Tetapi sayuran-sayuran yang mengandung 25 kalori ini kita harus takar sekitar 100 gram. Berapa banyak sih 100 gram itu? Hampir 1 piring. Hampir 1 piring, jadi cukup banyak. Ini porsi kacang panjangnya, porsi labu siamnya. Nah, di samping ini saya mau gambarkan tentang oyong. Oyong ini 1 piring, ini sayur yang bukan 25 gram, 25 kalori ya. Ini kita bisa konsumsikan sekitar 1 piring. Jangan sedikit kita konsumsikan. Nah, ini contoh sayuran yang 100 gram contoh sawi. Ini takarannya, 1 piring. Jadi ini sekali makan. Jadi kalau Bapak Ibu baru makan sayuran 1 piring ini dibagi untuk seisi keluarga, berarti masih sangat jauh, sangat kurang. Itulah yang membuat penderita diabetes atau obesitas akan merasa lapar. Kemudian karena masih kurang kalori atau serat yang dikonsumsikan. Dan vitamin mineral lain yang sangat yang tadi saya sebutkan. Baik, ini sekarang takaran buah-buahan. Buah-buahan biasanya sangat ditakuti oleh pasien-pasien diabetes karena selalu mendengar bahwa buah ini tidak boleh dimakan, buah itu tidak boleh dimakan, ini rasanya manis. Saya mau sampaikan bahwa tidaklah demikian. Kalaupun ada tenaga medis Bapak Ibu yang sebelumnya menyarankan itu kepada Bapak Ibu, percayalah itu tidak demikian. Buah-buahan, apapun nama buahnya itu boleh dimakan dalam takaran tertentu. Contoh, rambutan boleh dimakan 8 buah, 1 porsi. Ya, kemudian duku itu boleh 9 buah, 1 kali makan. Apel boleh 1 buah. Ya, kemudian jambu biji boleh 1. Yang sedang, kalau yang besar ya. Kemudian anggur itu boleh kita konsumsikan, bisa dilihat di gambarnya sebanyak itu sekali makan. Sekali makan. Ya, lalu salak boleh, nangka boleh, nenas boleh, ya, sawo yang rasanya manis pun boleh, sekitar 55 gram atau 1 buah. Kemudian melon juga boleh, jeruk boleh, pisang boleh dilihat takaran-takarannya. Oke. Kemudian madu kita juga bisa berikan untuk penderita diabetes. Ya. Itu sama dengan penukar buah yang 50 kalori. Nah, di dalam program lifestyle kami sangat tidak menyarankan mengkonsumsi gula putih. Kami hanya menyarankan untuk mengkonsumsi gula aren. Ya. Dan itu takarannya hanya 1 sendok makan sama dengan penukar 1 buah. Oke, mari kita lihat takaran yang lebih ini. 1 hari kita sarankan untuk bisa mengkonsumsi sekitar 5-6 porsi buah. Artinya, kita bisa mengkonsumsi pepaya 1 potong seperti ini sehari, sekali makan, kemudian nanas 1 dalam periode makan berikutnya, kemudian apel 1, rambutan 8 biji, dan pisang 1. Ya, serta melon seperti ini. Ya, kira-kira 2 potong, 190 gram. Kira-kira seperti ini ya, 1 potong melon, kemudian pepayanya 1 potong, nanas, apel, dan rambutan. Ini dalam 1 hari bisa sebanyak ini. Jika Bapak Ibu tidak mau makan buah yang beraneka ragam ini dalam sekali sehari, mungkin setelah beli nanas, sayang kalau itu dibuang, sisanya untuk simpan berikutnya, takutnya rusak dan lain-lain. Mau sampai habis, boleh. Jadi dalam 1 hari mungkin 2 jenis buah saja, pepaya dan nanas, tetapi ikut takarannya. Jadi kalau kita membeli pepaya yang kecil, itu hampir 1 hari untuk kita saja mengkonsumsinya. Jangan pernah takut bahwa gula darah akan naik untuk ini, tidak. Selama kita mengaturnya dengan baik. Dan pengalaman semua teman-teman yang mengikuti program ini di dalam 12 terapi mandiri diabetes,
yang kami memberikan pendampingan kepada mereka, mereka mengkonsumsi buah-buahan hampir sebanyak itu dan bagi mereka sehat-sehat saja, bahkan banyak yang turun penggunaan insulinnya dan bahkan obat pun lepas. Jadi jangan pernah kita khawatir dengan mengkonsumsi buah-buahan karena selain kandungan vitamin dan mineralnya, juga kandungan seratnya yang baik yang dibutuhkan untuk terkendalinya kadar gula. Baik, ini tadi penukar minyak yang saya sebutkan satu penukar. Itu bisa ditukar dengan avokat, bisa ditukar dengan kelapa. Jadi penderita diabetes kita dalam program lifestyle ini, kami boleh memberikan kepada mereka mengkonsumsi urap contohnya. Kenapa? Karena itu kelapa makanan nabati, boleh diparut, penukar minyak 1 porsi. Jadi bisa ditukar dengan kelapa parut, ya. Oke, bagaimana dengan santan? Apakah boleh? Boleh, tetapi pengaturan makanannya atau pengolahan makanannya itulah yang harus kita atur sehingga bukan lemaknya ini akan dipecah. Ingat bahwa kelapa dan santan itu mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi. Dan bagi penderita obesitas atau juga jantung, diabetes komplikasi, hal ini benar-benar harus dibatasi. Oke? Ini kira-kira contoh makanannya, ya. Kemudian ini contoh menunya, Bapak Ibu bisa membacanya. Jadi untuk mencukupi makanan-makanan ini sesuai dengan yang kami anjurkan, sebaiknya saran kami untuk mengkonsumsi 5 jenis sayur, 5 jenis buah, 3 jenis kacang-kacangan, dan 3 jenis sumber karbohidrat kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh dalam 1 hari. Ini akan sangat menolong untuk kecukupan gizinya. Oke? Sisa waktu ini saya menggunakan untuk membuat satu resep yang sangat mudah sekali untuk dibuat. Makanan-makanan yang kami sarankan Bapak Ibu itu rata-rata kami menggunakan air untuk memasaknya. Caranya sangat mudah, prinsipnya mudah sekali. Air itu pengganti minyaknya bisa digunakan untuk menumis atau memasak sayuran yang lain. Kami tidak menggunakan bahan penyedap apapun, tetapi menggunakan semua bumbu-bumbu alamiah. Ya, oke. Ini kita akan buat tahu dipanggang, kemudian menggunakan sayurannya adalah kembang kol, wortel dan buncis dan kentang sebagai makanan pokoknya atau karbohidrat kompleksnya, lalu dibuat saus coklat. Ini tahu panggang membutuhkan bahan seperti ini. Ada garam sedikit, ada bawang merah dan bawang putih, ada pala, ada sedikit jamur yang direbus kemudian dicincang halus, dicampurkan ke dalam tahu. Bawang putih dan bawang merah ini diulek halus bersamaan dengan garam dan sedikit pala, kemudian dicampurkan menjadi satu. Kalau dilihat, bawang merah dan bawang putih ini saya kelihatan agak coklat ya. Diapakan ini? Bawang merah dan bawang putih ini di oven terlebih dahulu. Dipanggang, ini akan memberikan rasa yang berbeda dan minyak dari bawang merah dan bawang putih ini akan keluar membuat aroma yang berbeda bagi makanannya. Oke, setelah dihancurkan kemudian dipipihkan, panggang di teflon. Ya, apakah hancur? Saya mau pastikan tidak. Apakah memerlukan tepung? Tidak. Tidak memerlukan tepung lagi. Dihancurkan biasa, jangan tambah apa-apapun, kemudian dicampurkan seperti tadi, lalu panggang. Setelah kering, boleh bolak-balik, itu sudah akan memberikan hasil yang baik. Oke, kemudian saus coklat, bahannya terdiri dari gula merah, bawang bombay, bawang putih yang tadi sudah di oven, sedikit pala, maizena sangat-sangat sedikit, jika tidak mau dipakai tidak apa-apa, karena ini juga akan mengental dengan sendirinya. Kemudian menggunakan sedikit garam. Bahan ini dihancurkan, kemudian dicampurkan jadi satu, dimasak seperti terlihat di gambar samping. Kemudian kentang. Kentang ini bisa kita rebus setengah matang, kemudian kita panggang seperti ini. Sehingga memberikan rasa yang sangat enak dan kelihatan seperti kita menggorengnya. Waktu kita rebus setengah matang, ini sebaiknya kita rebus dengan menggunakan sedikit garam. Ya. Jika tidak mau untuk ini direbus, kalau bahan kentang kita baik, kita langsung panggang, apakah boleh? Boleh, sangat boleh, tapi memerlukan waktu sedikit lebih lama. Oke, kemudian sayur-sayuran ini kita bisa kukus, kemudian kita gabungkan seperti ini, kita makan dengan saus ini. Ya, kalau kita membuat masakan lain, kita menumisnya dengan menggunakan minyak. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti program kami di 12 minggu, kami mendampinginya bukan saja dalam soal olahraga, tapi juga memberikan tips masak, memberikan resep-resep masak, untuk Bapak Ibu bisa ikuti setiap waktu. Dan juga
bagi Bapak Ibu yang belum memperoleh, yang tidak memiliki alat tes gula, memang kami mengharapkan, kenapa kami mengharapkan untuk mendapatkan alat tes itu, memiliki alat tes itu, karena itu juga bisa memantau mandiri gula darah Bapak Ibu sendiri, masing-masing di rumah, sebelum makan, sesudah makan, 2 jam, dan itu sangat menolong. Oh, kira-kira makanan ini mempengaruhi saya, kadar gulanya naik seperti apa ya, dan kami akan memantaunya dengan baik, kira-kira kadar gula Bapak Ibu itu naiknya berapa banyak, turunnya berapa banyak, dan itu juga akan mempengaruhi untuk pemberian obat oleh Dokter Ervita dan pemantauan kenaikan kadar gula oleh Dokter Leri dan juga saya. Baik, terima kasih untuk perhatian kita semua, kiranya pelajaran hari ini bisa menolong kita masing-masing. Terima kasih.